Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan Manarema. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi juga semua yang mendengar, supaya baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai pada abjad huruf E. Kita belajar tentang Ezra atau teladan Ezra. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 saya akan membacakan. Ezra 7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. 4 orang pendeta sedang membahas keunggulan berbagai terjemahan Alkitab. Yang satu menyukai suatu versi tertentu karena kesederhanaan dan keindahan bahasa Inggrisnya. Yang lain lebih menyukai sebuah edisi yang lebih ilmiah karena lebih mendekati naskah asli bahasa Ibrani dan Yunani. Tetapi yang lain lebih menyukai versi kontemporer karena kosakatanya yang modern. Pendeta keempat terdiam sesaat lalu berkata, "Saya sangat menyukai terjemahan ibu saya." Ketiga pria lainnya terkejut dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau ibunya juga telah menerjemahkan Alkitab. "Ya," jawabnya, "ibu saya menerjemahkannya ke dalam hidup, dan terjemahan itu adalah terjemahan paling meyakinkan yang pernah saya lihat." Daripada membahas terjemahan mana yang lebih disukai, pendeta ini justru mengingatkan mereka bahwa seharusnya pusat perhatian yang terpenting adalah mempelajari firman Allah dan melakukannya. Inilah prioritas utama kehidupan Ezra. Sebagai seorang ahli kitab, ia mempelajari Taurat, melakukannya, baru mengajarkannya kepada orang-orang Israel. Ezra bukan hanya mempelajari Alkitab, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian, baru mengajarkannya kepada orang Israel. Kalau kita bicara tentang pengajar dan ajarannya, ibarat dua sisi koin. Pengajar dan ajarannya tidak dapat dipisahkan. Cara hidup pengajar menggambarkan ajaran yang diajarkannya. Nah, tampaknya kesatuan antara pengajar dan ajarannya menjadi salah satu sorotan Rasul Yohanes. Di tengah banyaknya pengajar yang muncul, Rasul Yohanes mendorong jemaat untuk menguji pengajar dan ajarannya. Apabila pengajar mengajarkan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan menuntun umat kepada kebenaran, maka pengajar itu berasal dari Allah. Sebaliknya, apabila pengajar itu tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia dan ajarannya menyesatkan umat, maka pastilah dia bukan berasal dari Allah. Prinsip yang sama juga berlaku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengajar yang dikendalikan oleh roh kebenaran pasti menjadikan Injil Yesus Kristus sebagai berita utama di mimbarnya dan menuntun jemaatnya untuk mengasihi Tuhan Yesus dan menghidupi nilai-nilai firman Allah. Sebaliknya, pengajar yang tidak berasal dari Allah akan menjauhkan umat dari Yesus Kristus dan mengajarkan kesesatan. Para pengajar sesat menghidupi nilai-nilai duniawi, yaitu mengikuti daging serta hidup dalam keangkuhan. Pagi hari ini, mari kita ikuti teladan Ezra yang tidak saja meneliti firman Allah, tetapi juga menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang berkata,
saya nggak bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan mengerti kelemahan manusia. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang mengajarkan dan mengingatkan manusia akan semua yang telah Tuhan katakan. Yohanes 14 ayat 26. Yang menginsyafkan kita akan dosa, yang menyampaikan doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat yang ke-26. Jadi kita tidak dapat berdalih lagi. Ketaatan memang bukan hal yang mudah, tapi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka itu harus disertai juga dengan ketaatan. Sebab Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan menolong kita memiliki gairah untuk membaca dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, untuk kami tidak jemu-jemu belajar kebenaran firman Tuhan, praktek kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun jujur kami mengakui kadang kami gagal, kadang kami jatuh. Tetapi berterima kasih untuk Roh Kudus, penolong yang Tuhan berikan, yang membantu kelemahan kami, supaya kami dengan pertolongan Roh Kudus mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami mohon berkat Tuhan ada di atas pekerjaan kami masing-masing, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan yang membuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.